ya framing Fredrin yang sering di-ban bukan framing. Fredrin om, semahal itu enggak sih om untuk first place om? Enggak, gimana ya untuk Vival sendiri, untuk sekelas Vival sekarang kayaknya semua hero jadi jatuhnya mahal tau. Jadinya power ya? Iya jatuhnya mahal gitu loh. Power pick kamu apa? Semua hero jungle pak. Waduh. Boleh semua gitu ya. Kalian tetap gak boleh lepas, Ya. pick off jangan. Pick off. Ini lebih mengamankan gold sih kalau kata aku sih. Yap. Kalau buat si Kalea ya. Betul. Karena flickernya kan bisa mancing dan akhirnya kalau gold laner dipaksa pakai purify rugi gitu loh. Kayak gak ada Baxia. Baxia ini karena punya power kimi om dari Onyx. Makanya kayak ya udahlah Baxia kita tutup aja. Tapi kalau dia first pick Kimi itu ada link loh. Benar. Ya harus dipikirkan lagi kan pertukarannya ke arah mana. Soalnya masih ada Haya. Ya mau nggak mau kalau emang mereka sebelah ngambil sini apalagi akan di counter. Nge-counter pakai apa lagi karena ya mau nggak mau cuy sekarang kan kita banyak yang bertanya di luar sana bang bagusan ini apa ini bang misalnya contoh kan bang Iya. bagusan Link apa bagusan Suyo bang ya kita nggak bisa bilang ini bagus itu bagus gitu loh, Benar. Karena kita bilang bagus kadang-kadang pilotnya yang iya bagus, selain dari benar. pilotnya juga kan setelah kita ngambil ini ya kecocokan lagi dengan pair hero lain yang akan lo ambil seperti apa lagi teman-teman jadi Makanya bagusan ini apa ini? Bagusan sadar dah kalau udah kagak bisa main mah. Oke. Tapi Kiminya di ban ternyata. Jadi secure ya mungkin untuk sebuah objektif. Tapi kalau melihat Granger yang di ban, ini Harit bagus banget untuk first pick. Harit? Buat Onyx. Ya, aku suka Harit karena ya. Langsung ya. Pakai lama Iya, juga. karena kan Granger udah di ban kan. Sekarang cuma duo deh sekarang nih berarti buat gold lane ya. Harit Granger. Harit Granger kalau ya penambahannya kemarin ada siapa Moskov ya. Moskov. Cuman Moskov kalau di region kita kan ada penambahan di belakangnya sakit kan Moskovnya. Bener, Ya. Moskov gila. Iya iya itu iya kan. iya. Itu yang bahaya nih di regionnya kita nih. Sekarang aku nonton region yang kemarin tuh yang lagi final sehat banget terus sehat banget Mas. masuknya sih pas Enggak banget. tapi ada juga momen-momen Moskop ininya Tapi jarang. iya Chance Kalau kecil. kalau dibandingkan itu Super Marco lagi om Region PH dan Region ID nih, kalau dibandingkan itu kayak wow, kayak di sini tuh belum ditemukan obatnya, di sana tuh ada. Belum ditemukan obat. di sana kayak baru nyebar ke sana nih Iya. Super Marco udah kena kemarin Bener, tapi udah ada obatnya langsung loh. Oke, Hayabusa dan juga Zuxin yang diambil oleh dua player dari Vitality. Wih cepet nih, Hilda. sesuai skrip. Ya, Hilda. Sesuai skrip berarti. Oh, udah settingan ini? Hah? Hah? Settingan dong. Oh iya dong. Ini kalau nggak disetting layar hijau doang nih semuanya. Wah, ini dia Not Fanny. Oh, ini seru sih. Seru nih. Ya, Fanny muncul, ada Hilda juga. Jadi Hayabusa bisa di-delay untuk farming pattern di awalnya. Fanny lawan Haya. Tapi yang gue senang itu adalah game satu ini vibes dari kedua tim itu akan selalu bahagia terus kelihatannya. Kenapa tuh? Kayaknya tadi tuh yang dari Onyx yang ketawa-tawa, santai apa gimana. Nanti di game kedua baru tuh kita lihat. Berubah ya? Setelah ada yang menang, setelah ada yang kalah kan. Ya, ya, Nah, bisa. impactnya. Situ pembuktian tuh apakah mereka akan tetap. Emang selalu sih, memang pembuktian itu ada di salah satu game ya. Karena waktu kalah kan pasti perdebatan muncul di mana-mana. Harusnya tadi. Itu udah awalnya tuh kan. Dan kalau melihat catatan yang di sini sih tim Vitality mainnya kan 2-1 terus nih, mohon maaf ya. Cek Mereka lawan ombak kan mereka? PLID 2-1, lawan AVMY juga 2-1, menangnya cuma 2-0 lawan Kraken. Ya pertanyaannya nih, emang dia cek ombak atau memang Sin Ladies yang udah berkembang loh? Yap. Tidak Udah ada semudah beberapa itu lagi. udah ada beberapa tim yang emang menemukan sedikit celah dari Vitality. Ya. Berarti kalau dari Chelsea dipaksa untuk pakai Moskov nih. Karena Granger udah di ban, Harit diambil, masih tersisa Moskov. Aku oke sih Cel, Moskov. Kalau Moskov ya ada Fanny juga soalnya. Iya, Ini kalau mau ya Onyx, mereka ban Moskov mereka agak sedikit secure karena Chelsea baru pakai 3 hero di BOG ya. Granger, Moskov, Harit. Oke. Larinya kemana kita belum tahu juga. Tapi yang pasti ya untuk full hero banyak banget, pasti luas banget juga. Jauhead antisipasi nih untuk pattern Fanny yang sangat-sangat cepat. Karena objektif dari Fanny juga kan beda sama objektif jungle assassin lain nih. Ya mungkin nanti juga mereka bisa dari Vitality mereka bisa nge-ban Badang juga mungkin ya. Stopper dari Haya bisa. Bisa banyak opsi yang bisa di-ban. Tapi kayak gue memberatkan ke arah mid lane sih kalau memang mereka mau ban. Midnya masih ada si Selena sebenarnya. Sana mungkin salah satunya. Ya, kalau mau lebih safe sebenarnya Vexana ya. Vexana atau mungkin kayak Sorry. Harsha gitu. Ya, Parsha oke juga. Tapi Hayabusa nih gimana nih? Karena Hayabusa lawannya. Karena nggak ada yang enak juga om. Kalau mau yang enak, lu lock enak. Pas di shadow kill order brilliance lah. Tapi kalau misalkan mau yang sesuai aja dengan gameplay mereka, utility tengahnya. Ya, itu Soalnya dia ya. magic damage-nya Harit. Ya Moskov di ban. Chelsea akan menggunakan hero baru untuk hari ini.
Tapi intermezzo sedikit ya. Jersey Onyx bagus banget. Oh iya. Modelnya bagus banget. Gue suka kalau dari dari stylenya ya bagus banget. Dari stylenya benar. Asik banget dari desainnya. Satu ya Papulung nama belakangnya. Udah dikirim. Nah, satu lagi berarti Papulung versi 2 berarti hashtag 2 gitu kan. Biar beda dong. Tapi ya last band Kemit atau Romer Mas ini? Romer, Badang. Iya, Tutup Badang kah? Setidaknya Atau- mengamankan dulu si Hayabusanya ini. Iya, Atau FVCC Om? atau Gatot Kaca sekalian. Iya, Gatot Kaca Vitality bisa ngambil Badang. Iya. Stopper Fanny Badang udah paling bagus sih. No. Oke, mereka band Gatot ya. Gatot yang diambil. Ini kalau Badang di tangan Vitality, Fanny-nya pusing juga kepalanya loh. Tapi di beberapa momen malah itu jadi ini loh. Jadi kayak senjata makan tuan. Lo tau kan Fanny dikasih dinding. Ya lu bakal ngegesek di situ habis-habisan gak sih? Cuman Kalau emang ada kesempatan untuk hidupnya dulu ya. kalau menurutku kalau Badang nggak bisa. Badang ini kasus yang beda. Iya, dia begitu kena dari fist break-nya itu langsung target lock-nya. Makanya kalau ada kesempatan hidupnya dulu tapi ya. Betul. Karena kan case yang kita lihat kan Diablo pakai Badang waktu lawan Fanny itu kan. Dia bisa solo kill. Iya, tapi masalahnya sekarang tuh kayak ministannya terlalu ekstrim Om. Iya, cepet banget keluarnya. Cepet banget, tiap skill. Tiap skill ada ditumbuk sekali fist win, mundur, stun, ditumbuk sama fist crack, stun lagi. Iya, abis fist crack ada lagi tuh. Ada lagi yang kedua ditumbuk lagi. Udah apa Udah gak sih? Apalagi itemnya dia defense loh padahal. Iya. Tapi bisa nge-kill. Stunnya itu loh yang bahaya banget. Tapi sekarang juga banyak banget ya badang-badang yang udah bermunculan dari badang damage juga. Badang handal. Kenapa Pak Pulung? Itu Pak, Apa itu? yang band terakhirnya Onyx. Glue. Gambarnya begitu ya. Lucu Iya. sekali. Begitu Oh, dia setelah udah media jadi day, fan, iya. setelah jadi Habis fan. media day dipakein kostum apa? Kayak custom Halloween gitu. Serem gitu. Oh, Pove. Boveus. Ya, bukan badang ya. Ini badang mau dikasih kan? Dikasih. Iya, bisa diambil Badangnya sekarang kalau mau. Apa emang ini disodorin dan ini menjadi sebuah Ya, sebenarnya Hilda Badang serem loh. Karena zoningnya dia powernya kuat banget. Tapi untung nggak Pove Badang juga sih. Pove Badang udah paling meresahkan lah. Dan ini lumayan kepisah juga. So ya, ada option sebenarnya kalau mau ngambil ke Badang ya. Andai kata Hildanya ada di Romer ya. Bisa dibalik juga flex pick untuk Onyx nantinya. Dan tinggal satu midnya siapa nih sekarang nih midnya yang ini pas penasaran banget nih. aku. Kalau Badang diambil Onyx, Hilda bawa gitar nyanyi mereka. Bener. Badang dan Hilda gitu kan. Badang dan kan. Tapi safety betul. Template Chico sudah mulai terlihat ya. Keluar nih ilmu-ilmu Chico nih. Oh, Hylas. Wah, ini front girl-nya ada 2 berarti front girl. Double revitalize kah? Harusnya Atau sih. Hilda sprint? Hilda flicker juga gak masalah. Ya last clean. Saya suka kalau clean. Let's go. Versus Enggak, Fanny. cuman pada akhirnya nanti di LED ya. Kalau emang Fanny udah mulai fall off, Mhm. 2 magical damage ini cukup nggak damage-nya kira-kira? Hari cukup. Hari cukup banget sih. Hari Satu cukup banget. Cukup ya. Oke. Tinggal Fanny di early-nya nih sekarang. Kalau kita bicara soal anti pick off, mereka udah punya kan Onyx-nya. Zasu sama di pick off, bisa counter Chow juga. Tapi last pick berarti cold lane nih, Cal. Kemana nih? Adakah hero yang kita belum lihat di Ya. BOG? Mungkin kalau zaman dulu aku bisa bilang Roger ya. Tapi sekarang good safety, juga sih ya. buat lawan Fanny juga bisa defense ya. Ya, walaupun memang power splitnya itu nggak kayak Moskov kan. Brody tuh nggak bisa split push soalnya. Dan defensifnya mungkin terbilang lebih aman di Moskov walaupun stunnya Brody lebih pasti. Iya. Tapi Brody nggak punya dash. Ya Brody harus kasih badan juga kalau dia mau stun. Dan jadi ya lumayan bermasalah lah nantinya. Apalagi kalau sampai kena Glorious Pathway nggak bisa kabur kalau nggak punya flicker. Nah itu. Bahaya sekali. Tapi 10 hero sudah muncul nih, 5 dari masing-masing tim. Kita akan lihat. Mungkin strategi terbilang sudah sangat-sangat baik dari keduanya. Ada plus, ada minusnya. Tapi eksekusi kita masih belum tahu. Yap. Deretan hero sudah diamankan, gedung sudah mereka injek semuanya ya. Dan mereka siap berangkat menuju ke land of down. Ya, untuk di game pertama entah kenapa dari draft ya. Dari draft gue suka banget draftnya Vitality sih. Ini bikin dari Fanny-nya susah banget gerak. Ya cuman dengan apalagi dengan pemilihan Hylos ya. Sudah melihat Chusin yang dibuka ini yang menjadi tingkat Ya. kesulitan beda lagi nanti. Beda kita. lagi. Oke. Tapi kan untungnya sekarang mungkin dengan Hylas yang emang udah nantinya di level 4 dia hanya job desk yang ngebuka dari Glorious Pathway aja wes.
Akan diserahkan semuanya. Buset deh. Sabar. Buset. Nafilera oke, kedalaman. Enggak ya. Emang Iya. paksa cut gitu, cuman ya ini jalan pulangnya. Nah iya, jalan pulangnya disikat, dicekal. Satu, dua, itu tiga. dia. Nafilera masuk rumput lagi, ada sprint. Dan menjadi cemilan di awal untuk Vivian. Cow ya dengan high damage memang di awal. Tapi Zaz juga ini sebagai respon Chusin kan. Ketika ada 2 target yang kena dari lanternnya, mananya hilang di Klan Bumi. Yap. Dan dari emblem talent sih, Fumieko tadi dengan emblem tank ternyata. Konkasif sih yang cukup membantu tadi ya. Nah ini yang kita mention tadi bagaimana di buset. tengahnya susah Vival. Oke, Vival terlalu dalam kah? Tapi untung kali ini Vival hanya saja mendadak chef hadir dengan kabel yang begitu baik. Masih level 3, berhasil mendapatkan 1 point kill. Masih ingin lebih kah? Masih ada beberapa player yang ada tepat di depannya. Aman tapi masih aman ya. Untuk Fanny sendiri juga nggak boleh sampai salah perhitungan karena miss cable ataupun energi yang kurang nanti bikin dia nggak bisa kabur lagi. Yap. Jadi benar-benar harus cari aman. Yap. Dan Turtle mungkin akan spawn sebentar lagi ya. Itu dia dari Chef yang sudah menginjak level 4 ya berarti. Dan Fumieko butuh level 4 juga untuk bisa setup nanti di Turtle yang pertama. Dan seharusnya seperti ini bagian bawah nih. Brody yang bisa menjadi inceran. Karena secara dari mapnya juga Zev ini sudah bersiap-siap di bawah sana. Cuman kayaknya recall sih. Oke, gak ada gangguan sama sekali untuk Brody. Oke, masih aman. Setup Turtle kayaknya dua-duanya bakal kontes sih. Apalagi Fanny setelah purple. Tapi entah kenapa ya, gue ngerasa objektif Fanny ini lebih ke point kill. Yap. Kalau memang mau ditukar sama kill, fine, gak ada masalah. Ya. Dan ini bukan Fanny yang setup Turtle pertama ya. Bukan. Bukan ya, beda ya. Ya dan zoning masih cukup oke sih dipegang oleh tim Vitality pasti. Oke, dan mereka mencoba untuk bisa memberikan sebuah tekanan di mana sekarang? Oh, hey, Chef hadir guna untuk bisa mengantarkan damage, tapi Vivian dikejar habisan. Vivian dan juga ada Katro terlihat, tapi semenjak dari situ mereka dalam ancaman yang cukup berarti karena mereka masuk dalam area defense yang dimiliki oleh Vitality. Tapi Fumieko terjebak sendirian dan kini selesai di tempat yang berbeda. Terlalu memaksakan di kontes Buset. Turtle pertama. Itu dia Nafilera sendirian santai baik ngancurin ke arah dari Hayabusa, tapi langsung ditendang. Masih terhambat dengan ada sebuah dinding dan sekarang siap dari rekan-rekan yang dimiliki oleh Onyx. Mereka hadir guna untuk bisa memberikan sebuah bantuan dan Livy. Vivian masih bisa kabur. Power dari Fanny Om di awal Om. Ya benar-benar dipatahkan loh dari Onyx yang berhasil untuk mengusir mundur tadi. Karena mereka tahu ada celah, ada yang terbuka tadi dan Onyx nge-punish semuanya. Mereka dapetin juga untuk objektifnya. Dan ini berarti kalau mereka sudah kalah di turn yang pertama bagi tim Vitality, mereka harus fokus untuk bisa membuat Brody-nya jadi juga sesegera mungkin. Tapi masalahnya Brody itu kalau semakin late game kan powernya semakin turun Om. Gak se-powerful itulah, bukan hero typical scaling juga kan. Itu harus diwaspadai banget nih. Mungkin late game-nya masih ada JP juga yang bisa yang ngikutin nih temponya. Oke, EP bagian bawah dengan 1 Purify yang masih dia milikin. Nafilera dari tadi terbang terus pokoknya. Kalau nggak terbang ditendang, terbang sama si Zuxin. Tapi ini Hildanya udah ngelepas lane Om. Iya, ini Hilda aja pasti untuk join fight terus-terusan sudah ini. Yap, Hilda mencoba masuk dan sekarang waktunya ditendang tidak ternyata. Oke, Nafilera mencium ada sesuatu di dalam rumputan, belok langsung. Ya ini standar yang kita lihat ya, EXP bakal langsung join juga, mungkin sepatu Rom juga akan langsung dibeli dengan dia. Under menit 5 tadi Om. Iya, let's see aja nih, karena dia sudah ninggalin lane banget ya, udah langsung join tim fightnya. Dan cepatnya berbeda. Ada satu hal ya, hey terpancing. Aman-aman ya. Karetnya boleh-boleh juga ya? Kabel Mas. Iya. Karet buat nasi goreng. Iya, maaf dah. Iya. Tapi landing jauhnya udah akan dikasih Vival dulu nih. Gue main under di awal tadi kan. Wah, cari pokoknya Hayabusa gak bakal Ditempel habis ya Vivalnya. Sakit banget. Waduh. Tinggal Katron, oke. Save, Buat save. Shadow. Mencoba untuk bisa mencari. Gue cek. Yap, akan ke take off tidak ternyata. Bukan hanya take off sih, tapi yang kita lihat adalah orange buff yang bakal diambil. Iya, sekarang. Om. Oke, sementara sekarang zaman Force sudah langsung dibuka. Masih ada Purify. Ada beberapa mendadak, ada 4 player ada di daerah tersebut. Bahkan sekarang Livia pun sudah mulai join. Tapi Chell mendapatkan sebuah space guna untuk bisa melawan sebuah platingan. Akankah mereka bisa kembalikan keadaan? Karena Poe sudah melihat dari kejauhan. Glorious Pathway mau dibentangkankah? Tidak ternyata. Di sisi lain Turtle pun di set up. Onyx mereka pegang segala yang mereka inginkan di awal. Pokoknya hari ini pakai Fanny set up pokoknya. Tapi kalau kasus ini sangat-sangat oke. Kalau sih. yang di sini oke kasusnya. Yep. Dan sekarang terlihat ada satu lagi nightmare yang benar-benar diciptakan oleh Onyx. Hampir saja tadi ya berhasil, tapi sayangnya Vivian tumbang dengan spell yang cooldown. Yap.
Dominator Descent yang memang terbuka juga tadi. Tinggal sangat sulit untuk bisa Masih, dibuka. Dan lagi-lagi loh Vival. Ya pun Navilera. Ya abu silaturahmi terus ya tadi. Masih dapat. Aman. Masih kepegang juga. Ada Retribution tadi. Di landing bawahnya pun udah kasar sekali nih. Ini nggak berhenti-berhenti juga ya. Yang buat di area bawah. Karena Brody sendiri ya secara escape mechanism kita tahu cukup minimalis. Jadi dia harus memang butuh bantuan juga misalnya untuk bisa ngendal damage ke lawannya. Dari itemnya juga sebenarnya masih cukup oke sih. EXP dengan gold dari Team Vitality masih sanggup untuk bertahan. Tapi Chell berdampingan dengan Poe tadi ya. Heptasis dan Kara Malefic Gun berarti. Oke, Fanny-nya langsung ini. Fury, Malefic Roar juga mengincar penetration. Hunter kan? Hunter harusnya sih. Kemana lagi kan? Bisa jadi Hunter. Masa Malefic Gun? Di atas tuh coba lihat. Di atas benar-benar diganggu lagi loh. Tapi sekarang ada Glorious Pathway, bahkan sekarang chefnya udah mulai bergabung. Ada Juxian menjadi incarannya, tapi berhasil tadi langsung ditarik. Akankah berhasil untuk bisa mengeluarkan control? Tidak bisa. Malah untuk sekarang Fanny-nya berhasil langsung diamankan, tapi pada berbeda. Harit mengamankan satu player pula. Masih belum bisa ya, masih kurang damage-nya. Tapi di sisi lain ada Hayabusa juga yang selalu dikejar oleh Hilda bahkan. Buset deh sakit banget Navilera. Gue memimpi buruk ketempelan ketindihan kalau kayak gini rep-repan jatuhnya ini mah. Berat banget sih, apalagi yang nempel Hilda kan. Yap. Yang punya power tanpa item bahkan om. Dan ya jangan lupa tadi dia sudah ninggalin lane-nya dari menit ketiga ya tadi. Join team fight war. Terus inilah yang di-initiate oleh Onyx. Mereka ingin ada team fight di mana dari tim Vitality belum menyelesaikan item demi item. Hey, Glorious Pathway dan mereka berhasil untuk bisa mendapatkan lagi ke arah outer turret mid. Berhasil dirubuhkan terbuka defensif dari Vitality. Turtle terakhir berarti ya. Akankah ada perfect turtle karena ngelihat pergerakan dari Save juga dia harus menukar ke buff-nya spawn seenggaknya. Di atas berhasil dirubuhkan pula. Keuntungan lagi untuk Onyx. Ya, dicicil ya dengan data respawn juga. Belum ada yang bisa mendekat. CCTV kecil tuh yang muncul tadi. Tapi goldnya bisa. Ya, masih kalau goldnya hampir sama. Oke, zaman force langsung dikeluarkan begitu Genie. Oh, langsung menghilang dengan sangat cepat. Bahkan sekarang Vivalnya mau pergi ke arah mana, tapi Shadow Kill berhasil mendapatkan ke arah Chef. Bahkan Vivalnya pun selamat. Ada Poe yang melihat dari kejauhan tapi tidak bisa memaksa. Ya, tanpa power buat Retribution juga. Tapi gold yang tidak jauh ya, hanya tertinggal objektif sebenarnya untuk Onyx di mana turret bagian top masih ada bagi Onyx juga. Turtle-nya masih ada, belum bisa di setup dan Cini. Oh sorry, Vival ini punya War X tadi. Dan Yippee. Free turret bagian bawah. Kalau manggil Yippee kayak gitu. Yippee. Tapi Harit ya, ini bom waktu loh Harit ini. Iya, cepet sih dia jadinya. Oh, Lightning Truncheon bahkan Zas. Wah ini semuanya damage ini om. Full damage Udah ya. langsung damage aja nggak pakai lama. Wait. Oke, Katro terlihat. Dan Genie kembali menjadi korban. Tidak ada bala bantuan tadi. Wow. Di depan umum loh Genie diambil. Di depan umum. Langsung dipanis. Tadi Navilera bener-bener nge-buying time yang cukup buat Onyx. Dia bisa nge-deny, dia bisa open vision juga. Dan bahkan Madara sudah keluar ya dari Lord pertama. Dan dibuka lagi sama Force akan dipercepat oleh pemain-pemain Onyx. Mereka seperti akan mendapatkan Lord ini tanpa hambatan. Ya, dan mereka harus benar-benar komit. Hey, ini ada lomba sprint ini. Ya, Navilera mau dimakan ya. Iya, lomba sprint berapa ratus meter tadi? 100 aja. 100 meter tadi kayak. Yang menang Navilera ya. Iya, Navilera yang ngacir banget. Free Lord dan sekarang keuntungan naik dari 1000 ke 2000 gold. Angka yang udah semakin terlihat juga. Cuma ya balik lagi satu buat team fight ini bisa dibalikin kalau angkanya baru segini. Iya, 2000, 3000 saya belum masalah sih. 5000 lah, 5000, 6000 baru masalah juga. Dan sekarang satu item lagi nih harusnya untuk si Yippee ya. Kalau dia dapat satu itemnya ini akan cukup mengenakan karena dia sudah punya Feather, dia sudah punya Starlim Sight. Holy Crystal akan sangat-sangat bagus sekali untuk Yippee. Masih udah di dorong. Oke. Nggak nyampe. Langsung Sabar. Kabur. Itu bisa lepas kok. Shadow Kill tuh bisa lepas sama Steel Cable. Yep. Yang penting kabelnya pas aja gitu kan untuk range yang jauh dan speed yang maksimal. Yep. Nah ini dia untuk midnya. Chell juga sudah mulai join ya. Kayak lumayan sulit memang untuk berhadapan dengan line up yang dipakai oleh Onyx. Mereka punya Dominator Descent, mereka bisa main split push juga dengan Fanny. Jadi banyak akses ya yang bisa dimainkan dengan Onyx juga. Oke. Sekarang Lord ada di bagian bawah, tapi masih cukup sulit untuk bisa menembus Chell masuk ke dalam. Tapi mendadak, zaman Force terlihat satu dan Chell menjadi korban walaupun Chef dan para bermain. Tapi Fumeko mencoba untuk bisa masuk ke area pertahanan ini dibangun oleh Onyx. Tapi malah membuat dirinya pun menghilang. Di sisi lain ada solo kill tadi karena save. Bahkan Vival. Waduh, Vival nekat banget. Vival sendirian. Vival masih ada kuat Shadow. Vival still survive. Wah, ini kedua jungle yang sangat-sangat agresif sekali.
Bahkan ngelihat dari Livi ngebuang flickernya juga tadi. Walaupun memang selamat, tapi informasi yang diberikan ini bakal bahaya nih untuk teman-teman dari Onyx. Ya minimal waktu ada Lord nanti gak ada flicker juga ya. Dan purple buff untuk Vival. Ada Navilera di sampingnya. Oke. Dipaksa. Masih aman. Oke, masih dapat ya tadi untuk purple buff-nya. Dan ya kita sedikit melihat ada replay tadi ya. Yang memang targeting yang dipakai oleh si Yipi tadi. Berhasil untuk menumbangkan Chell ternyata. Ditabrak sampai dalam turret. Itu dia. Oke, orange buff masih di tangan. Hati-hati loh, ini yang tadi gue bilang kan bisa dibalikin dengan satu buat team fight. Apalagi nggak ada best turret yang hilang vitality. Mereka harus bisa keluar dari tempo yang dibawakan Onyx. Tapi untuk Onyx, seenggaknya mereka bisa jaga zonanya sih. Jangan kasih farming bebas. Ya, tapi seharusnya mereka bisa keluar sih untuk tim Vitality ya. Karena goldnya mulai hampir berimbang sih. Kalau kita lihat selisih 1000-an loh sekarang tadi dari hampir 3000 ya. Untuk difference dari goldnya. Karena ya Cini lama-lamanya cukup powerful. Apalagi kalau dia sudah punya level 12 ya. Jadi ultimate-nya di Crimson Beacon di level 3. Lebih sakit juga pastinya. Dan yang keunggulan dari goldnya cuma dipegang dari mid laner nih. Berarti hanya untuk Livi. Lightning Rancon Glowing One. Jadi andalan ternyata. Oke, untuk Farlane masih ya. Akan terlihat nih dari pertempuran mereka. Sementara satu item lagi dari Chell ya, baru menuju tadi ya ke Queen of Nature. Ya lagi nih Lord kembali spawn. Kita akan lihat bagaimana positioning juga yang kita lihat dari tim Vitality. Mereka masih split. Brody dijaga di bawah. Oke. Dua ada di mid. Tapi di bagian bawah coba lihat antara Brody dan juga Chow. Mereka seperti udah konsil tuh ya. Gerakan cepet banget. Mereka mencoba untuk bisa masuk ke dalam area pertahanan bangun. Tapi Lordnya menjadi milik Onyx, bahkan Fumeko down. Vival mencoba untuk bisa menyelamatkan diri. Vivalnya masih selamat. Tapi coba lihat chefnya pun menjadi korban kembali. Dan Shininya menjadi korban lanjut. Tapi shutdown. Yippee. Menghilang dari area tersebut. Chell yang free hit tadi bisa mendapatkan point kill juga. Oh, Vival, no shadow ada. Buset deh, masih dikejar aja nih, masih ketempelan, masih depan ada Navilera bagi belakang. Kemana? Vival, run. No shadow masih kill. ada Navilera lagi. Power of Wildness selesai. Itu dia no shadow kill tadi ya. Sebenarnya opsi terbaik tadi. Chell, bentar ini Lordnya sakit juga. Masih lanjut, ini malah Lordnya juga nggak ngasih apa-apa. Yang ini nggak ngasih belas kasihan sama sekali, ditampol sakit. Tapi Po terlalu dalam. What are you doing Po? Sendirian. Walaupun itu sekarang ada Zaz yang memang sudah mencoba untuk bisa mengantarkan damage tapi terlambat. Ya Lord harus di clear. Gak bisa nih kalau gak dikasih nabrak juga susah banget. Karena ada di bagian luar juga, best turret di bagian bawah kemungkinan bisa dihancurkan. Tapi aggro yang bagus banget ditahan oleh Fumeko. Best turret masih aman. Yap. Masih cukup aman ya. Dan aku kira tadi karena ngelihat ada Glorious Pathway yang ready itu langsung dibuka. Masih di hold ternyata. Waduh, oke, Navilera ketangkap. Akankah Navilera digebukin karena dari tadi sepertinya pemain Vital itu udah gedek pada Navilera Hilang. tidak bisa. Hey chef, 1v1 Vival. Oh, abis gak ada purple buff? Nggak ada. Tapi jauh sih. Masih bisa ambil untuk purple buff-nya juga. Dan itu ya pressure dari Onyx yang bisa dihentikan ternyata. Tim Vitality mereka masih cukup sabar juga untuk menunggu dan sekarang mereka sudah mulai bisa ngembalikin ya secara perlahan pastinya. Lihat bagaimana purple buff sudah mulai diganggu oleh tim Vitality. Masih sulit sih. Aduh. Oke. Sakit banget. Ada sakit banget Chell. Aduh. Untung gak Sky Pierce itu. Ya kalau Pulung sih first Sky Pierce. First langsung. Terus stacknya gak ada. Itu pengalaman pribadi kan baru dari dibikin. Item pertama yang gak ada lah stacknya. Jadi dia main sama saya gak akan kasih setengah kan. Apapun yang terjadi. Mending kalah daripada Pulung punya stack Sky Pierce. Waduh. Oke, ekonomi yang terkejar banget sih sekarang. Tapi dengan keunggulannya masih ya untuk mid laner nih. Berarti masih untuk Livi yang unggul juga. Sedangkan hampir full item nih buat si Vival. Oke, Glorious Pathway. Fumeko, flicker sepertinya. Tapi coba lihat sini. Disampaikan sudah di pop up. Zaman Force sudah dikeluarkan. Tapi Vivian, bahkan Chef di tempat yang berbeda. Hampir lagi. Itu solo kill lagi tuh kalau memang karena energinya pas udah habis juga. Dan masalah terbesar ada di Chell ini. Satu mata harus ke Chell. Ya, itu sakit banget loh Brody-nya dia. Meskipun single target tapi semua tanker-tankernya ini berasa banget terkena basic attack dari Chell. Oke, Cable di bagian belakang. Udah monster kill berhasil didapatkan. Burst damage. Luar biasa, hilang loh Fumeko langsung. Gak bisa ya. Bahkan untuk bergerak sedikit pun susah banget tadi. Lord ketiga berarti ini akan menjadi zona team fight yang bagus juga untuk mereka berdua. Dan Vitality 45. Mereka masih ingin Vivian, coba lihat. Dengan
Satu pergerakan yang tadi masih menahan. Mereka masih cukup aman. Itu save lewat dipukul Lord. Satu kotak hilang. Sakit Iya, Lordnya ini karena assassin kan. Oke. Oh, Glory sepatu yang terbuang sia-sia. Ini buffnya tukeran. Waduh, Navilera. Oke, Navilera sepertinya tidak akan selamat di dalam rumputan. Tapi ternyata masih bisa menyelamatkan diri. Tapi Pow, Zaman Force dikeluarkan pula, sakit banget Shell. Bahkan Cidi menjadi korban dan Pow-nya pun masih bisa menyelamatkan diri. Tapi tidak dengan beberapa pemain dimiliki oleh tim Vitality karena untuk sekarang ini total 3 player lejam. Tapi masih ada pergerakan Vival. Satu orang berhasil diamankan dan Fumieko down. Menyisakan Vival sendirian. Sayang sekali tadi Dark Wave-nya nggak kena dari Fumieko dan sekarang mereka tidak mau Lord. Mereka akan coba untuk endgame. Wow, kesempatan sekarang untuk Onyx. Mereka bisa dapetin mid base turret Yap. dari tim Vitality. Minimal ada best turret dan mereka mencoba untuk bisa mendapatkan secara langsung. Coba lihat Vival mencoba untuk bisa mengatakan damage-nya tapi hilanglah sudah. clear. Dan clear dari web minion kabur. Run Pow, run dan tertangkap kali ini dikebukin masalah sudah. Langsung dikeroyok dan eksekusi dari Chell. Satu bom misplay yang cukup fatal. Onyx mereka gagal untuk melakukan endgame dan sekarang tempo berbalik, keadaan mulai berbalik. Yap, dipegang oleh Vitality juga. Base turret mid mereka berhasil dapetin, tapi mereka bayarkan dengan hilangnya Lord juga sekarang. Mungkin ada posisi untuk bisa mereset dari tim Vitality. Navilera kalau mau masuk pun ini harus berhati-hati karena damage sangat besar. Oke, terlambat. Tapi coba lihat Chef masih berusaha untuk bisa mengatakan wave minion di bagian tengah. Manjangin lane di atas. Oke. Lagi ya defense dulu, nunggu Lordnya keluar sekarang. Ya secara kerugian masih ada untuk tim Vitality, tapi kalau kita lihat nanti tim fight-nya, mereka sudah sangat ready sekali sekarang. Tinggal bagaimana menjaga positioning dari Chell itu sendiri, karena tadi Chellnya kan kena backstep sebenarnya. Ya. Fanny-nya muncul lewat belakang. Itu benar-benar gak di-expect semua mungkin Iya. Om. Karena purple buff mereka tukeran. Iya. Yang dari Vival yang ngambil purple-nya Onyx. Onyx yang ngambil purple-nya Vitality. Iya. Gak ada yang ready sama sekali dan Lordnya mungkin akan bisa dikawal sekarang untuk Lord ini dan Vivian menjadi mata sekarang untuk tim Vitality. Mereka akan lebih fokus untuk bermain di lane atas ya dan juga di mid lane. Sedangkan Fanny, Chef akan memanjangkan lane bagian bawah. Jelas. Chell udah tidaknya secure lah dengan ada WON di dalam tubuhnya. Nah ini dia. Purple buff sudah gak ada ya. Ditunggu Manjangin sekarang. lagi, manjangin Awas, lagi. Vival. Masih ada, Masuk masih tuh. bisa kabur tapi Chef. Selamat. Putus di tempat yang berbeda. Hey, ada sebuah pergerakan begitu baik. Chellnya berusaha untuk bisa kabur. Tapi masih sempat untuk bisa mengeluarkan lagi karena Tonopar Memory dan Fumieko malah menjadi korban pula di dalam pertempuran tersebut. Ada 2 player dari Vitality down. Nah, ini bukan Lord Evolve ya. Yap. Jadi kayak belum ada lagi nih defense yang bisa ditambahkan. Sementara ngeliat dari Vitality yang berpisah. Gold memang tipis banget. Tapi sekarang mereka kalah kuantitas. 2 player yang harus hilang. Ya, walaupun Onyx harus rapiin landingnya dulu. Iya, Oh, tapi masih nih. 1v1. Tapi masih ada energi yang cukup banyak bisa kabur langsung. Tinggal lebih shadow kill gak? Oke, kabur lagi. Hihi. Itu yang Ikut terjadi lagi. akan selalu kayak gitu. Bisa putus ya. Ya. Dia nggak boleh pakai shadow-nya kalau nempel itu nggak boleh dipakai. Shadow-nya ketika nempel itu pakai pas sudah kabur jauh. Baru bisa ngikut nanti dia shadow kill-nya. Tapi reset dulu nih sekarang nih ya. Karena Onyx ternyata berhasil untuk menahan juga dengan melihat bagaimana tim fighter ini terpisah. Damager mereka sedang kejar Fanny. Jadi untuk 4 yang lainnya ternyata sanggup untuk menutup pergerakan dari tim Vitality. Yap, apa buff diambil? Ini berat sih. Dikasih ke siapa? Fanny atau Om Hari? Siapa aja udahlah. Kalau misalkan lagi buffnya musuh tuh siapa-siapa aja biasanya kan. Iya. Gak bisa kelamaan juga takut di Hylas retry. boleh. Siapa-siapa aja harusnya. Kalau nggak ada musuh ya baru mau ke siapa nih. Iya, Tapi kalau ada musuh ya udah ambil aja gitu kan. ya, tapi lumayan tebel-tebel loh. Hylos susah buat di pick off. Zaz apalagi Dominator distance-nya dia. Dan ini masih unggul untuk Zaz juga. 2 Winter. Bahkan ada di Onyx sekarang. Untuk bisa menghindari damage dari Chow. Up. Bisa Winter juga dari teman-teman Vitality nih ya. Ya aman dari Fanny seenggaknya. Ya kalau ngomongin dari tim Onyx, Winternya ini damage dari Chell sih Om yang bisa bahaya banget kan. Kalau tepat memori itu sangat-sangat mudah untuk di-dodge dengan Winter. Yep. Dan memang ya apalagi single target juga sebenarnya kan kalau untuk basic attack-nya dia ya. Kecuali tahun partnya bisa hit banyak juga. Still oke lah dan game time cukup good sampai dengan late game. Wah miss Wave Dragon-nya. Waduh. Oke, pertempuran akan terjadi. Uh-oh. Glorious Pathway langsung dikeluarkan. Coba lihat. Chef mengatakan satu wave minion di bagian tengah. Akankah mereka berfokus untuk bisa langsung mendorong ke arah satu wave minion tersebut. Tapi setelah mendapatkan satu player cukup ternyata. Oh akan ada yang dijepit kah? Akan ada yang dijebak. Save masih aman tadi recall. Just in time.
sekali lagi kalah jumlah dari Onyx. Yap. Dan Vivian hampir saja masuk ke dalam rumputan begitu berbahaya. Sakit banget Navilera. Navilera punya Immortal masih aman. Revitalize belum di pop up, masih punya backupan. Ya, dan ini sebenarnya kalau mau ya dari Onyxnya mereka bisa mainin split pushnya juga karena mereka masih lengkap untuk base turretnya. Masih loh ini Navilera. Aduh, Shadow Kill. Diambil lagi tapi Shadow Kill udah dikeluarkan. Yap, dan itu menjadi sebuah info. Immortalnya langsung lenyap. Akankah Navilera bisa menyelamatkan diri? Tidak bisa. Tapi setidaknya bisa memberikan waktu yang cukup banyak. Hanya saja di tempat yang berbeda. Lordnya pun masih belum diterusin oleh rekan-rekannya. Dan Vivian bisakah menyelamatkan diri satu terakhirnya. Vivian mencoba untuk bisa menggocek. Chef melihat dari kejauhan. Tapi ada waktu yang begitu banyak yang emang dibeli oleh Vivian. Wow, itu dia. Macro play dari tim Vitality dan kesalahan keputusan sepertinya. Hilda yang coba untuk menabrak tadi menjadi awal dari petaka. Immortal pun ready. Vival dia siap tim fight tapi save dia nggak ada posisi, nggak ada yang ngebuka sama sekali. Oke, ini kalau gak ketahuan bisa masuk tiba-tiba. Udah 21 menit dan sekarang Vivalnya hampir saja kehilangan dari Immortal tapi untuk sekarang masih bisa kabur. Hanya saja alam-alam mentok pula di area tersebut. Dan Lordnya pun belum menjadi milik siapapun tapi sepertinya Vitality berhasil mengamankan karena Lordnya. Dan waktunya untuk pulang cukup. Cukup. Evolve. Untuk Vitality masuk di menit ke-21. Mereka bertahan dengan sangat baik dan sekarang mereka siap untuk membalikan keadaan juga. Ingat, semakin late game Fanny, powernya akan semakin turun juga. Yap, dan ingat juga nih ya, Evolve Lord nih yang bisa dikawal dengan 5 pemain yang akan bisa membuat mereka jauh lebih tebal. Untuk Lord bisa langsung cepat ditumbangkan juga dan Chef hanya bisa melakukan split push dulu, manjangin satu lane. Jadi mereka hanya akan defend dengan 2 lane nanti. Oke, boleh-boleh nih. Ini dia, ini tadi yang udah kita sebutkan di awal-awal. Vitality makin ke belakang kan makin menyeramkan ya. Yap. Dan ya dari Onyxnya mereka masih gak ada jawaban ternyata untuk bisa tutup gamenya juga dengan cepat. Benar-benar belum bisa ditutup gamenya. Sekarang Vitality lah yang akan mengamankan. Satu base. Tar yang ada di bagian atas kah? Tapi Vival, ada Katron dikeluarkan. Vival mencoba untuk bisa kabur. Tapi sakit hampir saja tadi. Tergocek. Vival mencoba untuk bisa mengejar. Ada satu energi dan ada satu steel cable tadi udah langsung dikeluarkan. Dan Vival masih mengejar lagi ke tempat yang berbeda. Tapi Lordnya ada di bagian atas. Melawan 4. Akan seperti apa lagi karena Zaman Force sudah langsung pop di area tersebut. Bahkan untuk sekarang Vietnya udah langsung menghilang pula. Tapi Lordnya masih ada di dalam area pertahanan yang dibikin oleh Onyx. Akankah mereka bisa menjempol langsung ke arah pertahanan yang dibikin oleh Onyx? Karena sekarang Lordnya pun masih berdiri tegak ada di area tersebut. 4 player sebelum nantinya Vival pun hadir. Bahkan sekarang Vivian sempat bisa menendangkan tapi masih ada Purify. Dan pertempurannya pun masih berlanjut. Wah, ini 5 melawan 4 masih dicoba karena Onyx mereka harus defense. Oke, dan Zaman Force sekarang dikeluarkan kembali. Sedangkan satu wave minion akan masuk lewat atas. Bisakah mereka langsung menutup bagaimana serangan yang akan dibangun oleh tim Vitality? Karena untuk sekarang Vivian pun masih berhasil kabur. Tapi Pau-nya udah gak kuat lagi. Menjadi sebuah kesempatan begitu terbuka bebas untuk Vitality bisa menutup langsung ke arah satu game yang pertama ini. Tapi Shell harus mundur dulu dan mereka harus sabar dulu. Wah, ini kesempatan yang mungkin gak bisa didapatkan lagi. Masih ada respawn time yang dibutuhkan untuk Fanny. Dan mereka Vitality memilih untuk mundur karena mereka juga tersisa 4 member saja. Yap. Dan ini belum ada badan juga kan yang bisa masuk sekarang Pau-nya. Ini masih mode respawn dan berarti untuk Lord yang akan keluar lagi-lagi bisa dipegang nanti oleh tim Vitality. Dan kalau kita cek sedikit di sini, bagaimana untuk di area belakang? Ternyata di area belakangnya tadi Chef bisa ditumbangkan dengan solo kill yang terpakai juga oleh Vival. Dan masuk sekarang, lagi masuk juga untuk tim Vitality. Dan mereka ternyata masih sanggup untuk bisa bertahan dari Onyx. Tapi safe, ya ini harus punya purple dulu sih yang pertama. Keuntungan 3 best turret. Ih, sumpah minion ya. Di atas menit 22 itu sakit banget. Ya, ini kayak lu tahan katapult. Bisa hilang loh kalau assassin. Saya pakai mid lane dan saya kalah sama satu wave minion. Kalau nggak ada lifesteal, hilang Pak pasti Pak. Itu dia. Dan clearnya juga lama. Flicker. Waduh. Nampaknya Vivian. Yap, don't try this at home. Anda tertangkap kamera. Vivian. Tadi percobaan yang cukup baik. Tapi Clipper akan bekerja kayak ini. Ini tetap bakal dijaga sih untuk atasnya. Pasti sih. Tapi Lordnya nih. Bicara soal Lord Evolve lagi nih. Dengan game time seperti ini udah tebal banget Lordnya. Base star juga sudah hilang buat Onyx. Ya mau gak mau mereka bakal harus defend di luar ya. Bukan di area base mereka sendiri sekarang. Oh dari sisi kanan. Cel. Tertangkap kah? Tapi satu orang. Hey Cel!
Cell. Dan Cell-nya pun down. Waktunya kau untuk Onyx, mereka bisa membalaskan keadaan di mana dari tadi mereka sudah mulai ditekan. Bahkan Fumiko-nya tertinggal sendiri di bagian belakang. Immortalnya pun langsung hilang. Digebukin masa. Langsung sih ada Winter Crown di dalam tubuhnya. Tapi Fumiko lenyap seketika. Namun di tempat yang berbeda, coba lihat Hayabusa mulai mendekat. Ada pergerakan dari Sep dan masih selamat kali ini malah Vival terjebak. Coba lihat Navilera dari jauh, rep-repan ketempelan siap dilakukan. Wow, ya ini banyak banget dan apalagi lihat bagaimana untuk di area Lordnya sekarang sudah terbuka dan langsung dikerumuni oleh pemain-pemain dari Onyx. Dari tim Vitality mereka hanya bisa membeli waktu kali ini. Oke, mereka ingin sesuatu yang jauh lebih pasti, Om. Mereka tetap akan langsung mengamankan karena Lord di mana Cinia sekarang pun diusir jauh banget dan Lord milik Onyx. Tapi respawn time ini lama banget loh. Lihat masih 50 detik lagi Om untuk Hayabusa. Ya ini benar-benar sangat-sangat lama sekali sih sehingga dengan Lord yang akan spawn 10 detik ke depan. Dari Onyx mereka tinggal mengawal Lord tersebut juga. Dan ini berarti kayak 6 lawan 3 atau 6 lawan 4 nantinya kan. Betul, Cell memang respawn. Tapi kayaknya Cell bukan tipikal bisa defense juga. Yep. Ini akan tetap bahaya. Ya ini bahkan 3 lane juga bisa dimainkan juga sih oleh Onyx. Meskipun ya secara kita tahu kawal Evolve Lord udah menjadi jaminan gitu loh. Untuk mereka bisa menang dan terbukti bahwa ini cukup penuh nih pemain-pemain dari Onyx itu sendiri. Ya, coba sekarang ya Lord. Yang sangat berbahaya, bahkan Fumiko belum siap, belum spawn. Hanya ada 3 member untuk defense dari Vitality. Oke, 4 in total sekarang yang akan defense di area Lord dari Vitality. Dan sekarang Cinia pula selejap seketika. Fumiko tidak akan sanggup. Lord yang masuk. Dan game yang pertama harusnya bisa menjadi milik dari Onyx dengan satu Lord yang begitu kokoh. Bahkan Vivian dengan Immortal di dalam tubuhnya hilanglah sudah. Tidak akan sanggup game yang pertama. Onyx 1-0 Onyx. Strategi yang begitu baik, Hilda pick, Fanny pick, yang membuat Vitality seakan-akan kebingungan dan harus bisa untuk mendapatkan game pertama match point untuk Onyx. Ya bisa dibilang Hilda di sini adalah kunci utama, terutama untuk di menit awal. Bagaimana posisi dari Hilda nih, Navilera untuk bisa membayang-bayangi kehadiran Vival. Tercancel terus-terusan Quad Shadow yang terpakai kalau habis dia bisa jadi terpick off juga. Jadi Vitality mereka tersendat di early dan di late game pun dari Brody sendiri. Skill escape yang minimal. Tidak efisien sama sekali. Sangat-sangat tidak efisien. Wow, sang ratu dari Indonesia nih. Tinggalan 1 game yang pertama dan lihat kan kayak apapun bisa terjadi. Yep. Meta berubah, ya player-playernya pun upgrade. Makanya kayak kelihatan banget. Apakah memang under respect kah Om? Sebenarnya bukan under sih, mungkin nggak expect dengan munculnya Fanny juga tadi. Atau bahkan dengan pemilihan dari Hilda ya. Tapi seenggaknya kan mereka first pick nih. Fanny ada di 3 kan. Kenapa gak harus Moskov gitu kan? Atau seandainya. Moskov tadi ke ban kan? Di Iya, second ban. atau Kan? mereka Oh ya di atau tiganya ya, mungkin tiganya ya. Chow ambil di 3 awal. Ya. Dia ngambil Chow. Chow-nya kan bisa buat nge-pick. Sebenarnya Chow Moskov kan kita sering lihat 1-2 itu Chow Moskov misalnya. Why not Moskov duluan? Terus ambil nanti Chow di ban. Ada Badang. Yap. Itulah pemilihan ya ternyata. Dan Onyx mereka sanggup untuk mengeksekusi meskipun jalan mereka nggak mulus-mulus banget juga sebenarnya. Berat. Betul, dan save eksekusi dia manis tadi dengan Fanny-nya juga ya. Kayak bisa tiba-tiba ada di spot yang nggak diduga sama sekali juga muncul dari belakang. Dan membuat beberapa pemain dari tim Vitality ini off guard gitu loh. Nggak menyangka sama sekali. Nafas saya sudah di sini kan. Panjang banget tim fight-nya. Wah, itu tuh Sudah di sini tadi. dan saya akan tetap lempar ke Bapak. Itu fight 3 detik lagi aja tadi itu. Sudah ninu. Tetap Pak. Tolong. Nggak akan ditolak. Tapi ya begitu banyak juga momen ya kalau kita lihat shadow kill. Ini sering kali terpotong secara terus-menerus. Kayak terlalu menargetkan ke Fanny yang bukan target utama. Sebenarnya caranya tuh Quad Shadow jangan pindah ke depan ya. Langsung shadow kill. Ketika udah terbang baru ikut samper. lagi. Itu caranya. Tapi ya mungkin tadi udah jadi gerakan template nih Iya, yang kayak susah untuk masuk dulu terus langsung masuk lagi baru shadow kill kan. Benar. Kita panggil helikopter dulu. Iya, helikopter. Let's go. Let's go. Mana dia? Datang. Nah. Nah, itu dia. Aku agak minggir dulu ya. Nice. Wait, ngerem. Aman dong. Oke, mantap. Oke, game time yang panjang ya untuk malam hari ini. Dibuka dengan mungkin tumbangnya Navilera, tapi itu di awal nih. Dan setelah itu Navilera ternyata punya potensi untuk memberikan perlawanan. Dia nge-mirror, lihat bagaimana dia screening juga menuju ke Vival tadi. Membuat Vival tidak berdaya, tidak berkutik sama sekali. Dikunci pergerakan dia dan karena dia sudah tercicil dari early-nya yang membuat dia gak bisa untuk join team fight.
kapanpun juga. Dan YP ini dia nih ya. Karena sebenarnya kalau kita tahu power dari Fanny kan bisa jadi di early dan ternyata buat yang lainnya juga nyusul. Jadi early gamenya tadi terjaga buat Onyx. Mereka bisa membuat tim Vitality cukup kewalahan. Tapi ternyata dari tim Vitality mereka masih ada nafas tambahan kan. Kayak mereka ada satu decision di mana yang kita lihat tadi waktu lagi ditabrak base-nya ternyata masih bisa di defense tuh. Menurut itu adalah salah satu titik balik juga yang bisa dimainkan oleh tim Vitality. Iya. Gue ngeliat banyak sekali momen sih yang mungkin percobaan-percobaan yang gagal dari Onyx ya, tapi mereka somehow bisa untuk reset lagi, mereka untuk recover lagi, bahkan 3 best di menit segini hilang, itu bahaya loh. Iya. Dan ini lebih duluan lagi nih hilang buat 3 base turret-nya ya. Punyanya si Onyx. Terlalu dalam memang tadi. Tapi ini apakah memang keputusan yang tepat Om mereka mundur? Jujur mereka nggak dapetin lagi momen kayak tadi. Iya, itu kayak kesempatan untuk bisa maju kan. Rival jadi Bergame 1 nih udah 26 shutdown juga buat rivalnya. menit. 1 kan kita tadi 26 menit. bonus something ya. Dan last push kalau kayak gini dengan Evolve Lord udah berat karena pasti dikawal Evolve Lord. Ya mereka harus bisa tahan di luar. Iya. Apa itu lane lain? Ya, fokus satu lane, tas selesai. Fokus kawal. Langsung Vival. Kembali ya Vival pun tetap nggak bisa ya tadi. Kayak respon time-nya nggak pas kan. Nggak Iya. keburu juga. Terus satu sudah terlanjur ada yang tumbang juga 1-2 tadi kan. Iya di depan Cini. Itu langsung boom hilang. Cepat ya karena Cepat bantuan banget. dari buff Lord, terus juga Lord yang tebel dan masih ada sakit. Banyak tadi. Untuk buff demi buff yang dipegang dengan Onyx oh ya. Oke. Dan kita Langsung. akan lihat. MVP kira-kira siapa? Kalau aku sih Navilera ya. Sama aku juga. Oh iya, Navilera. bisa sih. Hilda, Iya. aku Hilda. Atau save-nya. Atau chef juga bisa. Aku Hilda sih. Aku save sih. Dia tuh kayak ngancurin ini loh. Salah kita berdua. Salah. Tiga. Iya, Salah kita. Kita salah kita Livi. Livi. Livi targeting ya berarti. Iya. Ya. Livi, Lavida. Oh. Enggak. Lu yang ngomong. Lu mau pegangin gua? Apa gua pegangin dia lu? Buruan lu. Langsung keluarkan lagunya dong gitu. Karena ini dia Livi menjadi MVP dengan Zas yang dipakai. 12-2-12 diam tapi mengejutkan ya dengan Dominator Dyson yang bisa dipakai. Bocel hilang setengah itu tadi Om. Sekali kena semburat, puff. Karena ketiap ya. CCTV sih meresahkan sih. Kacau itu. Nightmare Respawn ya. Yang sering kita lihat juga. Apalagi item-itemnya item-item damage. Tadi kita lihat item kedua langsung ke Lightning Truncheon. Ya itu dia. Kasar juga memang. Dan terakhir lepas sepatu langsung ganti Holy Crystal. Iya lengkap nih ya. Winter juga punya buat bisa defense. So Grats ini menurutku nih ya kalau aku ngelihatnya. Onyx mereka datang dengan well preparation. Mereka tahu habit-habit dari tim Vitality. Dan mereka maksimalkan di sana. Cel gak dapetin hero nyaman loh. Di ban loh tadi semuanya. Ya. Ini sekarang kalau mau angkat di atas deh kayaknya buat tim Vitality. Makanya apa memang estimate kah? Karena ya tadi Moskow bisa diambil 3 Om. Tapi dia pilih Chow. Pick off Chow dengan Chusin kayak agak susah juga gitu kan untuk gerakin early-nya. Mungkin damage-nya iya cukup. Tapi untuk burst damage-nya enggak. Tapi Cel pun gak buruk-buruk banget ya. Karena sebenarnya untuk game time-nya kan kita tahu ini panjang banget. Tinggal bagaimana cara mereka bisa mengeksekusi juga sih tadi. Dan secara eksekusinya ternyata tim fight besarnya itu dipegang dengan Onyx ya. Navilera sih ini yang selalu bisa ngebayang-bayangin ya. Kayaknya kalau sampai tim Vitality guling ke lower ini mimpi-mimpinya dikejar Hilda nih hari malam ini. Bisa jadi nih karena match point kan untuk Onyx kan. Nggak ada yang nggak mungkin kawan-kawan. Bisa terjadi apapun itu. Tapi gua rasa Vitality ini juga pelajaran yang sangat-sangat baik untuk mereka kan. Mereka terbiasa menang. Tapi mereka tetap harus merasakan nih gimana rasanya kalah. Betul, dan ini wow ini selangkah lebih dekat untuk Onyx. Ya. Bisa menembus upper. Selangkah loh. Upper. Kalau udah di upper, mereka tuh udah kayak ada jaminan mereka nih bisa ke MWI loh. Iya. Bisa banget. Lebih Ini dekat. dampak Onyx ada di MDL kan? Latihan ya dia di sana Latihan ya. dong. Karena lawannya keras-keras juga. Keras semua. sekali. Walaupun mereka disiksa-siksa di sana ya. Ya, walaupun ada satu game mereka nggak punya purple buff sama sekali. Ya, tapi kan setidaknya itu bisa menjadi pengalaman kan. Iya, bener. Pergerakan seperti itu bisa mereka ambil. Bener. Dan juga Mereka bisa pergerakan gerakan. seperti itu mungkin nggak ada di Lady Sin. Iya. Oh iya, mereka yang nunjukin lawan yang di game di match kedua tadi. Oke. Sama persis gerakannya. Rich skill-nya masih Vival sih di sini, tapi ya boss lady-nya pemberi damage yang terbesar Livi. Diam-diam Dominator Distance juga tadi ada dan victim support system. Wow. High loss ya. Iya. Wow, itu dia dari teman-teman Onyx ya yang berhasil mencuri satu game dan mereka ada di match point nih. Vitality mampukah mereka reset, mengejar satu sama dan membalikan keadaan mungkin 2-1 atau tiba-tiba Onyx clean sweep?
teori apa yang harus kita keluarkan sekarang? Tadi Onyx di kiri atau di kanan? Tadi di kiri. Di kiri. Wah, patah dong berarti. Kan kalau secara klinik kanan semua. Kan 0202 gitu. Gimana kalau kita pakai teori Moskow? Apalah. 2 match 2-0. Ah, itu boleh juga itu ya. Belum ada teori apa? Belum ada teori apa? Kalau saya kan tadi klinik yang kiri sama kanan ya. Iya, tadi dia ya. kiri kanan. Pak. Weh, ada apa? Saya teori Alexander Graham Bell. Apa tuh? Waduh, apa tuh? Lampu. Apa? Siapa yang pakai cusin kalah? Apa? Teorinya apa? Udah ya. Saya sudah kehabisan tenaga. Ya udah kalau kita kata-katanya hari ini Pak Pulung. Buset deh. Saya follow aja, Pak. Bukan saya, Pak. Mohon maaf Dipush nih. teman-teman. Dipush. Iyalah, ini kan Jarang muncul Pak Pulung di Pak sini. Pulung di sini cuma 1 Iya. hari. Saya sebagai desos yang merangkap analis harus seperti itu. Oh, memang jelas. di sini. Memaksimalkan. Tugas saya beda di sini. Anda menginspirasi saya karena nanti saya akan menjadi desk host, Anda yang akan menjadi panelisnya. Oh ya benar. Tidak. jangan ya. Oke. Jadi kata-kata hari ini masih belum. Nanti ya. Nanti lah. Jangan keseringan dikeluarkan. Overuse ya. Iya. Apa overkill? Karena jatuhnya nanti nggak spesial lagi. Oh gitu. Ya tapi kan seseorang yang spesial selalu ada di Kapanpun. kapanpun dan dimanapun. Ya gak ada masalah dong. Iya, lu mau Bener. jadi yang spesial apa enggak? Iya. Karena kalau kayak gitu berarti dia biasa-biasa aja dong kalau enggak.